Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Khairunisa dari kelas 1 PK 3 dengan NIM 96/2019-068. Hari ini saya akan mempresentasikan materi valuasi saham dari mata kuliah Produk dan Jasa Bank. Baik, di sini ada pengertian valuasi saham. Valuasi saham merupakan proses menentukan berapa harga yang wajar untuk suatu saham, bertujuan untuk mengetahui kondisi saham wajar, overvalue atau undervalue. Atau dengan pengertian lain, valuasi saham merupakan nilai yang memperhitungkan aset terlihat dan tidak terlihat. Benjamin Graham Method atau metode Benjamin Graham. Di sini kita menggunakan yang ID market. Rumusnya adalah intrinsic value sama dengan EPS dikali 7 ditambah 1G dikali GOV dibagi AAA. Untuk EPS atau earning per share itu merupakan lembar laba per saham. Untuk 7 itu adalah konstanta dan 1G atau growth merupakan pertumbuhan. Untuk mencari growth, kita menggunakan CAGR. Jika hasil dari CAGR itu melebihi batas maksimal 15%, maka kita tetap menggunakan G-nya adalah 15%. Begitu juga sebaliknya. Lalu untuk GOV atau governments merupakan tingkat risk-free rate atau yield obligasi pemerintah. Lalu ada AAA, merupakan kupon obligasi dengan rating AAA. Metode ini diadopsi dari buku The Intelligent Investor yang ditulis sendiri oleh Benjamin Graham. Baik, di sini saya akan memperkenalkan perusahaan saya terlebih dahulu, yaitu perusahaan MAP Boga Adi Perkasa. Perusahaan MAP Boga Adi Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan Boga Adi Perkasa memiliki beberapa merek ikonik seperti Starbucks, Godiva Chocolate, Genki Sushi, Bakery Paul, Krispy Kreme, Pizza Express, dan Cold Stone. Perusahaan Boga Adi Perkasa merupakan anak perusahaan dari Mitra Adi Perkasa, atau yang sering kita kenal adalah MAPI. Baik, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara kita untuk mendapatkan konstanta. Untuk mendapatkan konstanta, kita dapat membukanya di web marketriskpremia.com, maka akan muncul laman seperti ini. Lalu kita bisa melihat di sini ada risk-free rate-nya sebesar 7,89. Risk-free rate dari 7,89 kita bulatkan ke bawah menjadi 7. Baik, di sini kita akan mencari GOV. Untuk mencari GOV, kita membuka web ibpa.co.id. Maka akan muncul laman seperti ini. Jika sudah muncul laman seperti ini, kita klik tulisan yang berwarna biru. Jika sudah kita klik tulisan yang berwarna biru, maka akan muncul laman seperti ini untuk mencari GOV. Kita dapat memilih atau menggunakan tenor yang 10 itu sebesar 8,0300, maka kita bulatkan menjadi 8,0. Lanjut, di sini untuk mencari AAA masih dengan web yang sama, hanya saja sebelum kita memasuki obligasi pemerintah Indonesia, di bawah tulisan obligasi pemerintah Indonesia di situ kan ada tulisan obligasi korporasi Indonesia. Nah, di sini kita menggunakan yang tenor 10 dengan poin yang atau kuponnya itu yang AAA itu sebesar 114,23. Kita bulatkan menjadi 11,4. Baik, di sini untuk mencari EPS kita menggunakan web lembarsaham.com. Nah, maka akan muncul laman seperti ini. Lalu untuk EPS awalnya kita menggunakan pada tahun 2013 laba per saham EPS awal yaitu 10,03. Lalu untuk mencari EPS akhirnya dapat kita lihat melalui aplikasi RTI Bisnis. Kita lihat di sini pada tahun 2019 EPS akhirnya sebesar 76. Baik, di sini kita akan menghitung CAGR. Rumus dari CAGR ialah EPS akhir dibagi dengan EPS awal dipangkatkan 1 dibagi N dikurang 1 dikurang 1 dikali 100%. Untuk mendapatkan EPS akhir yang tadi sudah saya jelaskan dan sudah kita ketahui sebesar 76, EPS awalnya 10,03,
lalu pangkat 1 dibagi 7 dikurang 1. Untuk mendapatkan 7, caranya seperti ini. Dapat kita lihat pada lembar saham.com, dari tahun 2013 ke 2019 banyaknya tahun yaitu 7. Lalu kita pangkatkan tadi yang 1 dibagi 7 dikurang 1 dikurang 1 dikali 100%, didapatlah berkisar 50,7523 atau kita bulatkan menjadi 50,75%. Baik, di sini saya akan membandingkan perusahaan MAPB pada perusahaan pesaing. Perusahaan MAPB di sini harga saham terkininya yaitu 1.660. Lalu kita bisa lihat EPS pada perusahaan MAPB pada tahun 2016 sebesar 53 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 44. Lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 56 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 76. Baik. Di sini kita akan lihat dividen yield dari perusahaan MAPB ternyata tidak ada atau tidak mengalami dividen yield. Lalu untuk ROE dari perusahaan MAPB itu sebesar 13,41%. Untuk debt equity ratio dari MAPB sebesar 67,30%. Di sini ada perusahaan pesaing yaitu Food FOOD dengan harga saham terkininya ada Rp88. Dan dividen yield pada perusahaan Food atau FOOD juga tidak ada atau tidak mengalami dividen yield. Lalu untuk ROE pada perusahaan FOOD atau Food sebesar 2,11%. Dapat kita ketahui ROE perusahaan Food dan MAPB ternyata lebih bagus perusahaan MAPB dibandingkan dengan perusahaan Food. Lalu untuk debt equity ratio perusahaan MAPB dan perusahaan Food dapat kita lihat di sini lebih besar perusahaan Food sebesar 68,76%. Baik, di sini ada intrinsic value. Sebelum masuk ke dalam rumus intrinsic value, di sini saya akan menjelaskan intrinsic value memiliki dua kategori. Kategori yang pertama yaitu under value, di mana harga saham terkini lebih besar dibandingkan dengan harga wajar. Jadi, jika perusahaan masuk ke dalam kategori under value, sebaiknya kita melakukan investasi pada perusahaan tersebut dan waktunya kita untuk membeli saham. Yang kedua, yaitu kategori over value, di mana harga wajar lebih besar dibandingkan dengan harga saham terkini. Jika perusahaan masuk ke dalam kategori over value, sebaiknya kita melakukan penjualan atau tidak melakukan investasi kepada saham tersebut. Baik, di sini rumus dari intrinsic value EPS dikali 7 tambah 1G dikali GOV dibagi dengan triple A. Sudah dapat diketahui EPS-nya adalah 76 dikalikan 7 ditambah 1, G-nya 15 dikali 8,0 dibagi 11,4. G-nya dapat 15 karena kan CAGR kita kan melebihi batas maksimal, makanya kita menggunakan 15%. Untuk GOV sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, dan untuk triple A juga sama, sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu 76 dikali 22 dikali 8,0 dibagi 11,4. Didapatlah berkisar 1173, kita bulatkan menjadi 1200. Baik, di sini dapat kita lihat harga saham terakhir pada perusahaan MAPB sebesar 1.660. Nilai wajar atau harga wajar pada perusahaan MAPB 1.200 dan harga saham terkininya adalah 1.660. Artinya, perusahaan MAPB ini mengalami atau masuk ke dalam kategori overvalue, di mana harga wajar lebih besar dibandingkan dengan harga saham terkini. Jadi, karena dia sudah masuk ke dalam kategori overvalue, sebaiknya kita tidak melakukan investasi dan waktunya kita untuk menjual saham. Baik, di sini kita akan
Masuk ke dalam margin of safety. Margin of safety ini juga diperkenalkan oleh Benjamin Graham dan David Dodd pada tahun 1934. Margin of safety ini ibarat seperti kita membeli barang saat diskon. Jadi maksudnya seperti ini. Contohnya, Tuan A membeli es krim Magnum dengan harga 20.000. Lalu Tuan A ternyata tidak mau memakan es krim Magnum tersebut dan dia menginginkan es krim Walls. Maka Tuan A ini menjual es krim Magnumnya kepada Tuan B seharga 10.000. Tuan B pun di sini tahu kalau misalnya harga es krim Magnumnya ini 20.000, lalu dia ditawar sama harga A itu cuma 10.000 saja. Maka si Tuan B ini pasti mau lah untuk membeli es krim Magnum tersebut karena kan mendapatkan potongan atau diskon 50% gitu kan. Jadi margin of safety ini seperti istilahnya tuh sama saja kalau misalnya kita tuh membeli saham perusahaan yang kebetulan tuh lagi diskon gitu. Baik, di sini jika kita menerapkan margin of safety 40%, maka kan sudah kita ketahui nilai wajarnya 1.200. Lalu kita kalikan 60%. Dapat 60% dari 100 dikurang 40%. Lalu 1.200 dikali 60% hasilnya adalah 720 untuk membeli itu adalah harga beli saham. Lalu di sini ada rumus dari margin of safety, yaitu intrinsic value dikurang price dibagi intrinsic value dikali 100%. Intrinsic value-nya 1.200 dan price-nya 1.660, kita bagi dengan 1.200 lalu kita kali 100%. Didapatlah hasilnya minus 0,38%. Artinya perusahaan tersebut tidak ada diskon atau tidak memberikan diskon karena kan dia masuk dalam kategori overvalue gitu loh guys. Oke, lanjut di sini saya mau menerapkan margin of safety-nya kan 45%. Nah, masih dengan cara yang sama, 100%-nya kita kurang 45%, kan dapatnya 55%. Jadi 1.200 kita kalikan 55%, didapatlah 660 untuk harga beli sahamnya. Dengan rumus yang sama juga, rumus margin of safety-nya yaitu intrinsic value dikurang price dibagi dengan intrinsic value dikali 100%. Intrinsic value-nya 1.200 kita kurang dengan 1.660 lalu kita bagi dengan 1.200 lalu kita kali 100%, didapatlah hasilnya minus 0,38%. Artinya perusahaan MAPB ini juga tidak ada diskon atau tidak memberikan diskon. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.